Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dengan metode pembelajaran daring atau dalam daring. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan membukakan pikiran serta hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan ini yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya anak-anakku sering mendengar tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa itu beriman kepada Rasul? Yaitu kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihan untuk membimbing, mengajarkan wahyu kepada umatnya. Nah, anak-anakku, beriman kepada Rasulullah tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu siapakah orang-orang pilihan tersebut. Dalam pelajaran kita kali ini, orang-orang pilihan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah Nabi, dan yang kedua adalah Rasul. Nabi atau naba itu artinya adalah berita. Di sini dimaksudkan yaitu bahwa Nabi adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi wahyu. Sedangkan secara istilah, Nabi itu adalah orang atau laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul yang dalam bahasa Arabnya yaitu adalah arsala, artinya adalah mengutus. Mengutus laki-laki yang diberi wahyu dan diutus menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Nah, Nabi dan Rasul tentunya berbeda anak-anakku sekalian. Namun Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul dapat kita lihat pada berikut ini, bahwa Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yaitu adalah manusia atau laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dan diamalkan pada umatnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak yakin anak-anak juga sering mendengar. Itu yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Apa itu sidik? Sidik yaitu jujur. Jujur dalam hal ini yaitu di mana Rasul Allah tidak ada yang menyembunyikan sedikit pun atau sesuatu apapun yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala bersifat jujur. Apa yang disampaikan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul maka akan disampaikan seperti apa adanya kepada umatnya. Kemudian yang kedua anak-anakku sekalian yaitu amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa taala itu
menjaga setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, tabligh yaitu menyampaikan apa yang diterima oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, maka akan disampaikan kepada umatnya oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu patonah. Nah, anak-anakku sekalian, patonah itu artinya cerdas. Dalam menyampaikan risalah atau syariat kepada umat, Rasul Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki sifat yang cerdas. Karena dalam menjalankan amanah ini tidak jarang Rasul kita menghadapi atau menemui halangan, rintangan ataupun persoalan-persoalan. Namun semua itu dihadapi oleh Rasulullah dan dicari jalan keluarnya, dan tentunya itu diperlukan kecerdasan dan kejernihan berpikir. Sampai di sini anak-anakku pasti dapat memahami apa itu nabi dan apa itu rasul, dan kemudian juga memahami apa sifat daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya anak-anak juga sudah pernah mendengar 25 nama nabi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, silakan anak-anak dengarkan lirik atau lagu berikut ini. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak bisa menghafal atau mengikuti lirik atau lagu yang Bapak sampaikan tadi dan bisa disenandungkan dalam keseharian di rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan bahwa dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, ada 5 Nabi Ulul Azmi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu Nabi Ulul Azmi di sini yaitu anak-anakku sekalian adalah merupakan nabi-nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Tentunya ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan amanah, dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah dan syariat kepada umat manusia. Siapa saja Nabi Ulul Azmi? Yaitu yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, bagaimana kisah para Nabi Ulul Azmi ini, ketabahan dan kesabaran dalam berdakwah? Nah, pasti anak-anak tidak sabar lagi untuk mendengarkan kisah tersebut. Namun pada pelajaran di kelas 4 ini anak-anakku sekalian, kita hanya membahas hal tersebut, dan insya Allah nanti di kelas 5 akan kita pelajari bagaimana kisah-kisah kesabaran, ketabahan daripada Nabi Ulul Azmi. Baiklah anak-anakku sekalian, akhirnya kita sampailah kepada penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan di awal sampai akhir tadi, tentunya ada hikmah yang harus kita ambil dari pelajaran ini. Baik, anak-anakku sekalian, demikian hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahami. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan langsung kepada Bapak
melalui WhatsApp. Tetapi apabila ada hal-hal yang kurang pas atau yang salah, Bapak tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, demikian yang Bapak sampaikan. Dan akhirnya Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat anak-anakku sekalian, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan tetaplah melaksanakan ibadah sebagaimana kewajiban yang harus kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin.